Salam, selamat pagi, selamat berjumpa di pagi ini melalui Renungan Harian Toraya edisi Minggu 9 Mei 2021. Bersama kita akan beribadah, merayakan hari yang Tuhan kuduskan dan khususkan ini. Namun mendahului segala aktivitas kita hari ini, marilah kita dasarkan kehidupan kita di dalam firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan kita dengarkan, marilah kita berdoa. Betapa kami menghayati perbuatan dan kasih Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, baik itu selaku pribadi, keluarga, dan persekutuan jemaat. Kami bersyukur di pagi ini Tuhan, kami dimungkinkan untuk bisa bersama-sama dengan umat-Mu di segala masa dan tempat merayakan hari yang Engkau kuduskan ini. Dan kami bersama-sama akan menyembah Tuhan di dalam kekudusan dan kemuliaan-Nya. Namun sebelum kami beraktivitas untuk hari ini Tuhan, terlebih untuk bersekutu beribadah merayakan hari Minggu ini, kami mau mendengar membaca firman-Mu saat ini. Tuntun kami ya Roh Kudus dan mampukan kami untuk mengerti tentang firman-Mu. Kami sudah sedia untuk mendengarnya. Bersabdalah, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca yaitu dari Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan.
Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca, dengar, dan renungkan bersama. Berbahagialah kita saudara-saudara yang masih diberi waktu Tuhan untuk mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Amin. Tema untuk kita renungkan melalui perikop ini adalah Aku mengasihimu, Aku mengasihimu, atau kupakaboroko. Aku mengasihimu adalah perkataan yang sungguh indah. Bahkan semua orang bisa mengatakannya. Walaupun demikian, perkataan itu tidaklah cukup tanpa harus dibarengi dengan tindakan yang nyata untuk menunjukkan bukti kasih kita kepada orang itu. Memujinya ketika ia melakukan sesuatu, menegurnya dengan kasih bila ia melakukan kesalahan, dan menunjukkan apa yang harus ia lakukan bila hal itu terasa sulit. Sebuah pernyataan yang bernada keras dan tegas disampaikan kepada bangsa Israel dalam perikop kita. Mereka diperintahkan untuk tidak bergaul dengan bangsa yang mendiami tanah perjanjian. Larangan keras dari Tuhan dimaksudkan untuk tetap mempertahankan jati diri mereka. Dan pernyataan keras dari Tuhan adalah untuk memusnahkan bangsa-bangsa lain serta tidak bersikap lunak kepada mereka, oleh karena Israel tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Mereka adalah umat kudus bagi Tuhan dan umat yang dipilih oleh Tuhan. Dikuduskan dan dipilihnya Israel, itu berarti Israel menjadi umat kesayangan Tuhan. Bukan karena Israel pantas mendapatkannya, tetapi sama mata Tuhan, semata mata Tuhan mengasihi Israel. Tuhan memberi perintah untuk melakukan apa yang Ia kehendaki, yakni berpegang pada perintahnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengasihi seseorang tidak berarti membiarkan orang itu melakukan apa yang ia mau. Tetapi sama seperti Tuhan memperingatkan dengan keras bangsa Israel, itu sebagai bukti kasih-Nya. Kasih kita kepada orang lain tidak harus dengan kata-kata indah, tetapi perkataan yang bernada keras juga tidak selalu bermakna kebencian, karena sesungguhnya di dalamnya terselubung makna yang terindah, yaitu kasih. Demikian, berbahagialah kita yang sudah merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Bapa yang sungguh mengasihi dan memperhatikan kami. Kami telah diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa menjalani hari ini, hari yang Engkau kuduskan dan khususkan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan bersama tetap kami jadikan sebagai suluh dan pedoman yang akan selalu menegur kami, mengajar kami, dan mengingatkan kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran dan tuntunan Tuhan. Bapa di sorga, kami mempersiapkan diri untuk bersama-sama beribadah, memuji memuliakan Tuhan dalam hari ini. Kami selaku anak-anak Tuhan merasakan pengasihan-Mu, merasakan kasih sayang-Mu, sehingga patutlah hidup kami
dan apa yang ada pada kami dipersembahkan bagi Tuhan, diberikan kepada Tuhan sebagai wujud ungkapan sukacita dan syukur kami di dalam menikmati segala kebaikan-Mu. Biarlah ibadah raya yang kami lakukan selaku anak-anak-Mu di muka bumi ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pengagungan nama Tuhan hari ini merupakan kumandang dari gereja menyatakan berita sukacita, berita damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Kami memohon kepadamu, karuniakan kami kekuatan, kesehatan, lindungilah kami sepanjang hari ini, dan biarlah kami menikmati berkat-berkat Tuhan melalui kecukupan yang Tuhan sediakan. Berkati anak-anak kami yang juga mempersiapkan diri untuk menjalani ibadah sesuai dengan usia dan kelompok kategorial mereka. Bapa kami di sorga, kami terus berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang dalam pergumulan karena kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan akan terus menguatkan mereka sehingga mereka tetap percaya bahwa sesungguhnya Tuhan selalu mendampingi mereka dan memberkati mereka. Berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pada hari ini. Kami doakan Tuhan karuniakan hikmat, kuasai dengan Roh Kudus, sehingga mereka mampu mengangkat tugas dan tanggung jawab pada hari ini di dalam memberikan pelayanan bagi jemaat. Juga berdoa untuk setiap rekan-rekan kerja kami, penatua, diaken, kiranya mereka diberi kekuatan, diberi hikmat, dan juga di dalam mengangkat tugas sepanjang hari ini. Berkati setiap usaha dari setiap jemaat, kiranya mereka akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan melalui jeripaya mereka. Bersyukur untuk mereka-mereka yang merayakan ulang tahun. Biarlah sukacita mereka itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita. Olehnya itu, mari angkat sukacita, nyalakan semangat iman untuk menjalani hidup, untuk selalu memuji dan beribadah kepada Tuhan. Dan masukilah kehidupan saudara dengan penuh sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Ibu Bapa ibadah kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.